Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materinya, di mana di pertemuan kali ini kita akan coba bahas terkait transformasi e-bisnis, gitu ya. Apa namanya? Nanti kebutuhan mulai dari planning, infrastruktur, arsitektur ya terkait e-bisnis. Kita akan coba bahas ya platform seperti apa yang memang dibutuhkan, gitu ya. Dimana kan di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait materi-materi yang berkaitan dengan kebutuhan dari bisnis. Oke, kita langsung saja. Yang pertama di sini kita akan coba bahas terkait planning proses dari e-bisnis. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah e-bisnis, maka kita harus punya planning, harus seperti apa sih dari tahapan awal sampai e-bisnis itu memang bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan. Nah, pertama kita harus menyusun visi dari bisnis, ya, yang memang akan kita jalankan nantinya. Ya, visinya apa sih? Misalnya ketika kita ingin membuat sebuah bisnis, ya visi yang akan kita gapai, yang ingin kita capai itu seperti apa, sehingga nanti bisnis yang akan kita jalani pun ya tujuannya jelas, ya arahnya jelas seperti apa. Maka harus di-planning dulu dari awal visinya itu seperti apa. Nah, berikutnya ada modal dan strategi dalam bisnis. Nah, nanti strategi yang akan kita jalankan, ya, modelnya itu, bentuknya itu mau jadi seperti apa, gitu ya. Nah, dalam pelaksanaan bisnis yang akan dibuat nantinya kan harus jelas ya. Setelah kita menentukan visi, nah nanti strategi pencapaiannya itu akan jadi seperti apa, model bisnisnya itu mau jadi seperti apa, gitu ya. Sehingga kita ketika menjalankan atau membuat bisnisnya pun ya sudah punya target, punya capaian yang memang akan kita sasar nantinya, gitu ya. Sehingga tidak ngambang nanti ketika menjalankan bisnisnya itu harus seperti apa, gitu ya, prosesnya, bentuknya harus seperti apa. Nah, tapi kita sudah planning dulu dari awal ketika memang ingin membuat suatu bisnis. Nah, yang berikutnya adalah IT strategi dan arsitektur. Nah, jadi kalau memang ingin melakukan e-bisnis, gitu ya, maka ya strategi penggunaan IT-nya dan arsitekturnya itu nanti mau seperti apa, gitu ya. Misalkan katakanlah seperti penggunaan aplikasi atau penggunaan platform-platform IT, gitu ya. Nah, nanti kebutuhannya akan jadi seperti apa, sehingga ketika kita harus mempersiapkannya, ketika kita harus memilikinya, ya sudah sesuai dengan tujuan yang akan kita lakukan nantinya, ya. Maka IT strategi dan arsitekturnya pun harus kita persiapkan dari awal, ya. Kebutuhan misalkan kalau dari sisi hardware-nya harus seperti apa, dari sisi software-nya pun harus seperti apa, gitu ya. Nah, jadi harus kita planning dari awal. Dan yang berikutnya adalah aplikasi bisnis, pengembangan dan pengawasan. Nah, jadi dalam membuat bisnis nanti, aplikasi yang seperti apa yang kita butuhkan, dan kira-kira akan dikembangkan ke arah mana nantinya. Dan di dalam aplikasi tersebut pun harus ada pengawasan atau controlling, sehingga kita bisa
melihat prospeknya seperti apa gitu ya. Nah, makanya dalam membuat sebuah bisnis pun kita harus benar-benar memplanning dari awal ya, visi dari yang akan kita lakukan di dalam bisnis tersebut seperti apa, strategi yang akan dijalankan, lalu kebutuhan dari perangkat IT itu seperti apa, kebutuhan dari software seperti apa, memang harus di planning dari awal gitu ya. Nah, berikutnya ada komponen utama di dalam bisnis teknologi manajemen ya. Bisnis teknologi manajemen itu diantaranya pengelolaan bisnis dan IT strategi, pengelolaan perkembangan aplikasi dan teknologi, pengelolaan IT organisasi ya. Nah, pengelolaan bisnis dan IT strategi itu berarti di dalam bisnis yang kita jalankan secara menggunakan elektronik gitu ya. Jadi strategi penggunaan IT itu seperti apa gitu ya. Kita harus mempunyai strategi-strategi agar ketika para konsumen atau para pengguna IT itu ya memang bisa terlayani, bisa memanfaatkan bisnis yang memang sudah kita siapkan. Nah, berikutnya ada pengelolaan perkembangan aplikasi dan teknologi. Nah, jadi aplikasi yang sudah misalkan nanti akan disiapkan itu harus memang dikelola gitu ya, agar bisa dikembangkan yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari para penggunanya nanti. Karena kan memang namanya teknologi IT itu atau namanya istilahnya teknologi digital itu perkembangannya sangat pesat gitu ya. Kalau misalkan bisnis kita dari sisi aplikasi atau dan teknologinya tidak bisa mengikuti atau tertinggal dengan perkembangan yang sudah sangat pesat ya, maka akan tertinggal pula bisnis kita gitu ya, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Maka dalam proses pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan teknologinya pun itu cukup harus diperhatikan oleh kita gitu ya. Karena memang ini jadi salah satu bagian yang memang cukup penting juga gitu ya dalam melakukan bisnis gitu ya. Nah, berikutnya ada pengelolaan IT organisasi. Jadi di dalam sebuah perusahaan itu memang kalau kita sudah bergerak di bidang bisnis, nah, maka pengelolaan IT organisasi pun cukup penting gitu ya. Jadi pasti di setiap perusahaan itu ada satu departemen atau ada satu bagian yang memang khusus untuk mengelola IT. Nah, tujuannya adalah ya untuk mensupport kebutuhan dari bisnis kita nantinya. Misalkan dari sisi aplikasi, dari sisi teknologi, infrastruktur gitu ya. Nah, itu ada satu bagian khusus yang memang mengelola kebutuhan-kebutuhan dan mengetahui perkembangan dari sisi teknologi itu seperti apa sehingga bisa mengambil keputusan kalau teknologi itu harus dikembangkan ke arah sini harus seperti apa ya sesuai dengan perkembangan sekarang dan kebutuhan dari para penggunanya gitu ya. Nah, oke, berikutnya di sini perencanaan bisnis. Dalam bagian proses perencanaan bisnis difokuskan pada pilihan pendekatan yang inovatif dan memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan dan tentu saja untuk mencapai tujuan bisnis dari perusahaan.
Proses perencanaan ini akan menuju kepada pembentukan strategi dan model bisnis yang untuk suatu platform bisnis dan e-commerce yang baru, termasuk perubahan proses, produk, dan pelayanan. Kemudian perusahaan mengembangkan suatu strategi IT dan arsitektur IT yang mendukung pembentukan dan mengimplementasikan aplikasi e-bisnis baru yang direncanakan. Jadi intinya memang kita harus tahu kebutuhan dari bisnis yang akan kita jalankan itu seperti apa di awal, ya. Tadi setelah di planning, di perencanaannya pun kita memang harus tahu model dan strategi bisnisnya mau jadi seperti apa nanti ke depannya, gitu ya. Sehingga itu kan platform dan arsitektur IT yang memang dapat mendukung dalam bisnis kita itu bisa kita siapkan ya, sampai memang benar-benar bisa diimplementasikan ya, dalam bentuk aplikasi bisnis baru yang memang sudah direncanakan. Karena kan ketika kita membuat sebuah aplikasi, mempersiapkan platform-platform kebutuhan seperti hardware ya, gitu ya, kita harus memang mengetahui bisnis yang mau dijalankan itu seperti apa, gitu ya. Nah, itu tujuan dari perencanaan. Berikutnya ada masih proses perencanaan, di mana di dalam proses perencanaan ini antaranya adalah pengembangan strategi. Pada tahap ini perusahaan harus mengembangkan suatu strategi bisnis dan e-commerce yang mendukung visi bisnis perusahaan dan menggunakan teknologi informasi untuk membuat suatu sistem bisnis yang memfokuskan kepada pelanggan dan nilai bisnis. Ya tadi kan istilahnya. Ketika memang kita ingin mempersiapkan aplikasi atau teknologi informasinya, ya kita harus mengetahui atau mempersiapkan strateginya mau seperti apa. Ya. Karena memang penggunaan teknologi informasi pun akan sejalan atau diarahkan sesuai dengan strategi yang ingin kita capai, ya, atau strategi yang ingin kita lakukan. Makanya ya istilahnya kita harus punya strategi dulu, baru ketika memang sudah tahu strateginya seperti apa, nah perusahaan dapat mengembangkan teknologinya mau jadi seperti apa nanti ke depannya itu, ya. Sehingga ya tadi selaras antara strategi dan penggunaan teknologi informasinya, ya. Oke, berikutnya ini resource management, mengembangkan suatu perencanaan strategi untuk mengatur dan mengembangkan sumber-sumber daya teknologi informasi termasuk personal informasi sistem, hardware, software, data, dan network bisnis. Jadi istilahnya kebutuhan dari manajemen itu seperti apa, gitu ya. Nah, maka mengembangkan suatu perencanaan strategis untuk mengatur dan mengembangkan sumber-sumber daya, gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui kebutuhan dari bisnis yang akan kita jalankan itu seperti apa, gitu ya. Nah, jadi kita bisa kembangkan tuh strateginya untuk mengatur dan mengembangkan sumber-sumber daya teknologinya, ya. Sehingga kebutuhan dari personal information sistemnya gitu ya, jadi atau orang yang ingin akan mengembangkannya, hardware dan software yang dibutuhkan seperti apa, ya sudah enak nantinya kalau memang sudah kita rencanakan dari awal. Berikutnya ada teknologi arsitektur, itu membuat suatu pilihan IT strategi yang menggambarkan arsitektur teknologi informasi dan dirancang untuk mendukung bisnis perusahaan dan e-commerce
dari inisiatif. Jadi maksudnya adalah ini membuat suatu pilihan IT strategi. Nah, jadi teknologi arsitektur ini kan lebih ke platformnya atau uh, kita mau pakai teknologi yang seperti apa. Maka kita harus membuat satu pilihan IT strategi. Jadi memang sudah kita arahkan bisnis kita pun itu akan menjadi seperti apa sih nantinya, sehingga teknologi yang kita akan pakai pun sudah bisa kita tentukan nantinya, karena kan lebih ke platform, karena kan perkembangan dari teknologi sekarang ya sangat pesat sekali. Mau seperti apa, karena kalau memang ingin menunjang sesuai dengan arah perkembangan teknologi kan memang kebutuhan dari sisi biaya pun harus dipertimbangkan ya. Nah, teknologi platform ya tadi gitu kan menjadi suatu arsitektur gitu ya, yang memang tidak terpisahkan dari memang konsep atau proses bisnis internet, intranet ya, jaringan sistem komputer, sistem perangkat lunak, dan terintegrasi dengan aplikasi perangkat lunak yang digunakan perusahaan untuk menyediakan suatu infrastruktur dalam bidang komputer dan komunikasi. Ya, platform dasar yang mendukung penggunaan strategi dan teknologi informasi untuk bisnis dan e-commerce. Jadi intinya ini platform yang memang saling terintegrasi ya, antara aplikasi, antara perangkat lunak dengan perangkat kelas yang memang bisa mendukung dari proses atau strategi bisnis perusahaan yang sudah di planning dan direncanakan sebelumnya. Jadi intinya ketika kita mau planning bisnisnya mau seperti apa, nah maka teknologi platform pun harus memang bisa mendukung dari kebutuhan bisnis kita gitu ya. Nah, kita bisa menyesuaikan. Jadi aplikasinya harus seperti apa, hardware-nya harus seperti apa setelah kita menentukan planning di awal ya. Oke, berikutnya adalah sumber data. Ini banyak jenis database operasional maupun khusus, termasuk data warehouse dan internet database yang menyimpan dan menyediakan data dan informasi bagi proses bisnis dan pendukung keputusan. Nah, jadi maksudnya adalah sumber data yang bisa digunakan oleh perusahaan ya, untuk menunjang jalannya proses bisnis itu ke depannya ya. Nah, ini bisa dipakai untuk menentukan keputusan juga ya, seperti yang kemarin itu kan ada di dalam aplikasi bisnis itu seperti decision support system, di mana berdasarkan data yang didapat perusahaan itu bisa menentukan harus seperti apa sih ke depannya gitu ya, harus ada kebutuhan apa lagi. Nah, itu berdasarkan dari sumber-sumber data yang didapat. Arsitektur teknologi berikutnya itu arsitektur dari aplikasi bisnis dari teknologi informasi dirancang sebagai suatu arsitektur yang terintegrasi dari sistem perusahaan yang mendukung strategi bisnis, juga proses bisnis secara keseluruhan. Jadi arsitektur aplikasi itu harus dapat mendukung pengembangan dan pemeliharaan ya. Jadi dari sebuah arsitektur aplikasi itu memang harus bisa mendukung
setiap proses atau semua proses yang ada di dalam sebuah perusahaan atau di dalam proses bisnis yang akan kita jalankan. Perlunya ada di awal itu ya tadi untuk menentukan kebutuhan dari aplikasi kita itu seperti apa. Agar IT organisasi itu adalah tadi seperti di awal sempat dibahas juga adalah struktur organisasi atau bagian di sebuah organisasi yang memang peruntukannya untuk mengelola sistem informasi sehingga dapat mencapai perubahan strategi di suatu bisnis. Untuk dari suatu organisasi IT tergantung pada filosofi manajerial atau intinya sih sesuai dengan kebutuhan dari semua perusahaan tersebut. Karena kan di setiap perusahaan kebutuhan dari organisasi atau bagian IT-nya itu kan berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi yang pasti bagian dari IT di setiap perusahaan itu memang akan mendukung dari seperti apa sih kebutuhan dari proses bisnis terhadap arsitektur IT yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi transformasi bisnis tradisional menuju e-bisnis seperti ini tergambarkan fenomena pergeseran pasar di mana saat ini orang senang melakukan pembayaran itu ya sudah menggunakan uang virtual, uang elektronik gitu ya, atau memang pembayaran itu ya sudah jarang secara langsung gitu ya, karena seperti belanja online ya istilahnya ya pembayarannya sudah langsung dilakukan secara virtual tanpa harus bertatap muka terlebih dahulu ya, dan orang sudah banyak menggunakan e-money ya, seperti OVO, Dana dan sebagainya ya. Nah di sini perubahan bisnisnya ya, di mana zaman sekarang itu sudah banyak menggunakan multimedia sistem platform di mana dalam proses bisnis itu tidak hanya sebatas teks gitu ya, tidak hanya sebatas suara tapi sudah bisa memperlihatkan gambar yang bergerak gitu, gambar pun bisa bergerak berupa video gitu ya, yang bisa mendukung dalam proses bisnis yang akan dilakukan. Nah, dimana seperti di sini ada alat-alat bisnisnya gitu ya, ada fungsi-fungsi bisnisnya yang memang sudah bisa tercover di dalam perubahan bisnis sekarang ini yang tadinya secara tradisional atau manual yang sekarang sudah didukung dengan perkembangan dari teknologi IT. Ini ya multimedia sistem platform ya yang memang sudah saling terhubung antara satu bagian dengan bagian yang lain gitu ya, ada multimedia database-nya, online fasilitatornya gitu ya, software developer sama database server ya, dan ada user yang menggunakannya. Nah, perkembangan dari bisnis model infrastruktur yang sudah sangat berkembang ya, di mana memang sudah muaranya semua proses itu sudah membutuhkan yang namanya internet gitu ya. Nah, yang dihubungkan dengan content provider, jadi ada orang yang menyediakan jasa pembuatan konten untuk tampilan kebutuhan bisnis kita yang terhubungkan ke dalam internet sehingga semua orang bisa mengaksesnya ya. Ini bisnis secara elektronik. Bisnis secara elektronik tidak perlu membutuhkan banyak tempat secara fisik gitu ya, dibandingkan dengan memang bisnis yang secara manual atau ketika kita katakan contohnya berdagang secara manual ya kita harus punya tempat gitu ya, berbeda dengan ketika kita
berbisnis atau berjualan di e-commerce, di Shopee, Tokopedia, di mana saja kita bisa melakukannya, ya, tanpa harus punya tempat. Ini perubahan-perubahan ini. Nah, berikutnya ada e-product. Jadi produk yang sering disebut dalam e-product itu diantaranya ini berupa informasi, entertainment, jasa, barang, dan keuangan. Jadi istilahnya kalau sudah elektronik gitu ya, tidak hanya berupa barang saja yang dianggap produknya, ya, informasi, entertainment gitu ya, itu menjadi satu bagian dari produk yang memang bisa diinformasikan, ya. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan gitu ya di dalam pertemuan kali ini. Nah, mungkin seperti biasa ada pertanyaan yang ingin saya berikan ke kalian, nanti kalian jawab dan diupload ke e-learning. Pertanyaan pertama adalah infrastruktur teknologi IT seperti apa sih yang dibutuhkan di zaman sekarang ini, ya. Coba kalian jelaskan. Yang kedua adalah perubahan apa yang memang kalian rasakan terjadi di dalam sebuah proses bisnis pada zaman sekarang ini. Nah, mungkin dua saja pertanyaan yang saya berikan. Silakan seperti biasa jawabannya diupload ke e-learning. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.